Halo semuanya, langsung aja nih selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal menyelami sebuah mahakarya yang secara berani mengkritik sistem ekonomi dunia, sekaligus ngasih cetak biru penggantinya yang utuh. Yap, kita akan bedah buku monumental Iqtisaduna, karya Muhammad Baqir As-Sadr. Sebuah karya klasik yang, percaya atau enggak, ternyata masih super relevan sama carut-marut ekonomi modern kita hari ini. Kalau kalian lihat buku yang setebel bal ini jelas bukan cuma buat pajangan di rak akademik ya. Buku ini udah banyak banget diadopsi sama para ekonom senior sebagai panduan utama buat ngebangun arsitektur ekonomi alternatif. Walaupun ditulis puluhan tahun lalu, analisisnya itu tajam banget dan masih jadi standar emas buat mereka yang lagi nyari jalan keluar dari kebuntuan sistem ekonomi konvensional. Oke, ini peta jalan pembahasan kita. Pertama, krisis ekonomi konvensional. Kedua, sebuah karya pionir. Ketiga, 5 pilar kesejahteraan manusia. Keempat, arsitektur ekonomi Islam. Dan kelima, relevansinya di Indonesia. Nah, kita masuk ke bagian pertama, krisis ekonomi konvensional. Titik awal buat paham gagasan besar ini adalah ngenalin dulu, apa sih kegagalan sistemik yang lagi terjadi di masyarakat kita? Kayak yang dibilang sama Aris Mufti di pengantarnya nih, kemiskinan, kebodohan, dan kebobrokan moral itu adalah 3 masalah raksasa yang bikin bangsa-bangsa terpuruk. Dan yang perlu kita perjelas, ini tuh bukan cuma soal nasib buruk teman-teman. Ini adalah hasil langsung dari desain sistem ekonomi yang cacat yang ngebuka jalan buat ketidakadilan terlembaga. Coba deh kita bandingin 2 cara pandang ini. Sistem konvensional itu kan sering banget nyingkirin variabel iman dan moralitas dari grafik mereka ya kan? Dianggapnya cuma faktor eksternal doang. Nah sebaliknya, pendekatan As-Sadr ini justru naruh moralitas di tengah-tengah sistem. Ibaratnya ini nggak cuma nyatuin teori tentang kondisi pasar real sama kondisi ideal, tapi benar-benar ngelebur keduanya demi kesejahteraan manusia yang seutuhnya. Lanjut ke bagian 2, Iqtisaduna, sebuah karya pionir. Gimana sih para ahli nanggepin terobosan ini? Kalian mungkin udah tahu Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, salah satu pelopor ekonomi syariah di Indonesia. Beliau aja bilang, kalau nyebut buku ini sebagai karya pionir yang komprehensif, itu sama sekali nggak berlebihan. Validasi dari tokoh sekelas beliau itu ngebuktiin kalau ini emang fondasi yang wajib dikuasai. Terus ada juga Prof. Emil Salim, ekonom senior kita. Beliau nyorotin gimana buku ini ngulas ekonomi dari banyak banget sisi. Pendekatannya itu multidimensi banget, bisa nyambungin sejarah, hukum klasik, sampai analisis pasar modern. Nggak heran kan kalau buku ini punya otoritas yang kuat banget di mata para teknokrat. Masuk ke bagian 3, 5 pilar kesejahteraan manusia. Buat paham bedanya, mesin ekonomi ini kita harus masuk ke filosofi intinya, yaitu maqasid atau tujuan utamanya. Ada 5 perisai utama nih di sistem ini. Pertama itu agama, kedua jiwa atau nyawa manusia, ketiga akal, keempat keturunan atau keluarga, dan kelima baru deh harta. Menariknya, urutan ini super ketat dan nggak boleh ditukar-tukar. Kenapa? Biar uang atau modal itu nggak bakal pernah bisa ngelangkahin nyawa atau nalar manusia. Bayangin aja sebuah sistem di mana harta itu dipaksa tunduk jadi pelayan, bukan majikan. Jadi, kekayaan itu dikelola cuma buat mastiin kelangsungan hidup, akal sehat, dan masa depan generasi kita tetap terjaga. Dan pelindungannya ini sifatnya aktif loh, benar-benar mandat buat ningkatin standar hidup manusia secara nyata. Bagian 4, arsitektur ekonomi Islam. Tadi filosofinya, sekarang gimana dengan mesin atau prakteknya? Coba lihat sekilas daftar isinya ini, detail banget kan? Ini nunjukin kalau bukunya bukan sekedar utopia atau ide ngawang-ngawang aja. Ini tuh benar-benar cetak biru teknis yang sangat sistematis buat ngejalanin negara. Mulai dari tata kelola lahan sampai regulasi pasar, semuanya diatur dengan presisi. Kita bisa membagi arsitekturnya ke dalam 3 tema makro. Pertama, teori sebelum produksi, yaitu gimana sumber daya alam dikelola buat nyegah monopoli dari awal. Kedua, teori setelah produksi, gimana untung dibagi dengan adil. Dan ketiga, nah ini krusial, apa aja tanggung jawab negaranya. Beda banget sama pasar bebas ortodoks yang kadang ngebiarin raksasa makan yang kecil. Di sini, negara itu wajib banget turun tangan jadi wasit yang aktif. Negara punya tugas mutlak buat mastiin jaminan sosial, ngejaga keseimbangan, dan ngelakuin intervensi kalau ada penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Terakhir, bagian 5, relevansi Iqtisaduna di Indonesia. Terus, apa urusannya teori puluhan tahun lalu ini buat kita sekarang? Balik lagi ke catatannya Aris Mufti,
Tantangan yang dipetakan Assadri ini tuh kerasa kayak ditulis khusus banget buat negara berkembang kayak Indonesia. Urusan ketimpangan, monopoli lahan, pemerataan ekonomi, itu semua masih jadi PR raksasa kita. Buku ini benar-benar ibarat cermin buat wajah ekonomi kita hari ini. Pelajaran paling pentingnya adalah buku ini nggak kaku dan dogmatis. Dia ngasih kita jalan keluar yang realistis buat meredam kemerosotan sistemik, yaitu dengan ngegabungin ilmu ekonomi praktis sama moral. Target utamanya cuma satu, ngewujudin keadilan sosial yang universal untuk semua kalangan. Jadi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin mikir banget. Gimana persisnya kita bisa mulai transisi sistem ekonomi modern yang raksasa ini menuju sistem yang benar-benar menghargai nyawa manusia di atas sekedar modal. Nah, tantangan itu sekarang ada di tangan kita.